Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, saya Paramita Rari Bunita dengan NIM 1905520030 dari kelompok akuntansi A1 Universitas Tikubang, Unisbank Semarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan kampus tercinta saya. Universitas Tikubang atau Unisbank Semarang memiliki dua kampus. Yang pertama ada kampus Muges yang beralamatkan di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Dan yang kedua ada kampus Kendeng yang beralamatkan Jalan Kendeng 5 Bendan-Ngisor Semarang. Universitas Tikubang atau Unisbank Semarang memiliki visi dan misi. Yang pertama visinya merupakan visi Unisbank adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional, berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan. Adapun misinya, yang pertama, mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel, berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan. Dan yang ketiga, suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global. Dan yang keempat, melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan laporan bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi. Dan yang kelima, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keenam, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri, dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Semarang memiliki beberapa program studi. Di antaranya ada D3 Teknik Komputer, D3 Manajemen Informatika, D3 Keuangan dan Perbankan, D3 Perhotelan, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Hukum, S1 Sastra Inggris, S1 Teknik Industri, Akuntansi, S1 Manajemen, terakhir akuntansi. Itu dulu kampus tercinta saya Universitas Semarang. Untuk selanjutnya, izinkan saya mempresentasikan atas standar akuntansi 560 tentang peristiwa kemudian. Yang pertama ada ruang lingkup. Standar akuntansi atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit laporan keuangan. Peristiwa kemudian dan tanggal efektif. Peristiwa kemudian, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka laporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Selanjutnya, tanggal efektif. SA ini berlaku 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk menggunakan entitas selain emiten.
Yang berikutnya ada tujuan auditor. Yang pertama, memperoleh bukti yang cukup dan tepat, di mana bukti yang cukup dan tepat tersebut merupakan apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor, di mana auditor setelah tanggal laporan auditor tersebut, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor merubah laporan auditnya. Yang berikutnya ada definisi untuk SA 560 ini. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, di mana tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan pertanggungjawaban atas laporan keuangan tersebut. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait auditor. Dan yang selanjutnya ada tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan, contohnya manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan akhir oleh pemegang saham yang diperlukan. Persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya
Catatan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang berikutnya ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor, dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Laporan auditor tidak dapat beri tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan yang didefinisikan tersebut. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administrasi antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Peristiwa kemudiannya, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan dan tanggal laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku. Yang berlaku dalam lingkungan entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Adapun pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik, dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut. Bisa saja disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Selanjutnya ada beberapa ketentuan. Yang pertama, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Tergantung pada penilaian resiko oleh auditor, prosedur audit yang disarankan mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaah atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Contohnya, untuk memperoleh bukti audit tersebut atas saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Yang ada fakta yang diketahui oleh auditor sebelum itu menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur, namun prosedur peristiwa kejadian yang dilakukan auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan dalam akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan.
jika catatan akuntansi bukan yang terkini. Oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan baik untuk tujuan internal maupun eksternal disiapkan. Atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat. Untuk yang pertama, menerima budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraannya arus kas, dan manajemen lainnya untuk periode tanggal keuangan. Yang kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan pada penasihat hukum entitas tentang proses investigasi dalam. Atau yang ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tertulis tersebut mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam beberapa kasus, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak yang bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan hutang, dan jaminan telah terjadi. Yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau telah direncanakan. Yang ketiga, apakah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang terbaru, atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau telah direncanakan. Yang keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, contohnya oleh kebakaran, banjiran, ataupun kecelakaan-kecelakaan yang tidak disengaja lainnya. Yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Yang selanjutnya, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Beberapa pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Yang selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun belum tanggal laporan keuangan diterbitkan, di mana tanggung jawab manajemen terhadap auditor seperti yang telah dijelaskan dalam SA 210. Syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan yang telah diterbitkan. Dalam kondisi tertentu yang telah dijelaskan, auditor dapat mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah, karena di mana tanggal ini menginformasikan pembaca
tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut harus diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasi kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Dan dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh perangkat keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi dalam penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil sesuai dengan kondisi tadi, ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan, dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang indikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan laporan auditor. Bisa jadi tim perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan atau telah memberi izin, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan seperti mencari akuisisi hukum yang lain. Yang selanjutnya ada fakta yang diketahui auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor sebagai konsekuensinya. Auditor mungkin mempertimbangkan dan lagi untuk mencari akuisisi hukum yang lain. Yang selanjutnya, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau dalam pengungkapan dalam laporan keuangan diidentifikasi. Bentar.
Yang selanjutnya, auditor harus melaksanakan prosedur yang disyaratkan. Auditor harus mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian dan untuk memberikan representasi tertulis berdasarkan SA 580. Adapun tadi, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan. Fakta yang diketahui auditor auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang sudah diubah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SA 570 tentang kelangsungan usaha. Yang pertama ada ruang lingkup. Standar audit atau SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha tersebut, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum yaitu disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka laporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Contohnya, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Tanggung jawab yang selanjutnya ada tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang pertama, beberapa kerangka laporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat usaha penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 revisi 2009, penyajian laporan keuangan masyarakat manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan seperti yang dibahas dalam hal sebelumnya, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka laporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit tersebut,
Tiga, terkait atau kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan. Pada waktu tersebut, tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak dapat secara inheren, yang tidak pasti. Faktor tersebut ketidakpastian kaitan dengan hasil suatu waktu yang tersebut laporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan itu penilaian manajemen menyebutkan periode manajemen diperlukan untuk mempertimbangkan seluruh segi kompleksitas entitas serta tingkat keterpengaruhan oleh faktor eksternal mempengaruhi tindakan yang ketiga, setiap perkembangan tentang masalah berdasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan tersebut laporan dapat menghasilkan pelaporan yang tidak konsisten dengan pertimbangan wajar ketika dilakukan. Yang ada tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat penggunaan asumsi usaha dan penyajian laporan keuangan untuk menyimpulkan apakah terdapat ketidakpastian material yang mampu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang selanjutnya, auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan. Namun, seperti yang dijelaskan dalam SA 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren, kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan selanjutnya, tujuan auditor. Yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, asumsi menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan yang signifikan. Yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Ketentuan yang pertama, prosedur penilaian risiko prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika melakukan prosedur tersebut, penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan yang signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang pertama, jika penilaian tersebut telah dilakukan,
maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif. Dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya. Yang kedua, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual ataupun secara kolektif. Hal tersebut dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kelangsungan usahanya. Yang selanjutnya ada pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang pertama, auditor harus mengevaluasi penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian tersebut, manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankannya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam SA 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Yang selanjutnya, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Yang selanjutnya adalah periode manajemen. Kita harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen dapat menyebabkan keraguan. Periode setelah penilaian manajemen, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi yang setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan. Seperti yang diharuskan, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkat seiring dengan berjalannya waktu.
Dalam mempertimbangkan peristiwa atau kondisi lebih lanjut di masa depan, maka indikasi atas isu-isu kelangsungan usaha perlu bersifat signifikan sebelum auditor perlu mempertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Jika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, maka auditor kemungkinan perlu untuk meminta manajemen mengevaluasi signifikansi potensial dan peristiwa atau kondisi tersebut sehubungan dengan penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa atau kondisi menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya setelah periode yang dinilai oleh manajemen yang sebagaimana dibahas mencakup sekurang-kurangnya 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan. Ada prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material. Yang kedua ada mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Yang ketiga, meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Prosedur audit yang relevan dengan ketentuan yang pertama, menganalisis membahas arus kas, laba, dan perkiraan relevan lainnya dengan manajemen. Yang kedua, menganalisis dan membahas laporan keuangan interim akhir entitas yang tersedia. Yang ketiga, membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Yang keempat, membaca risalah rapat pemegang saham pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Yang kelima, menanyakan penasihat hukum entitas tentang keberadaan litigasi dan klaim serta kewajaran penilaian oleh manajemen tentang hasil dan estimasi dampak keuangan dan litigasi dan klaim tersebut. Yang selanjutnya, mengonfirmasi keberadaan legalitas dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, serta menilai kemampuan keuangan dari pihak-pihak tersebut dalam menyediakan dan tambahannya. Yang selanjutnya, mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi. Yang selanjutnya ada melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi peristiwa yang mitigasi atau mengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Selanjutnya menginvestigasi persyaratan dan kecukupan fasilitas pinjaman, memperoleh dan mereview laporan tentang tindakan badan pengatur, dan yang terakhir melakukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan. Dan selanjutnya ada kesimpulan dan pelaporan. Auditor harus menyimpulkan menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian tersebut
merupakan material terjadi signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan. Yang pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan tersebut, atau dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Selanjutnya ada penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian yang material, di mana jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan akan diperbarui atau tidak. Yang kedua, menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Selanjutnya, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikansi atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam bisnis normal. Yang selanjutnya, pengguna asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, pengguna asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Selanjutnya, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaian. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Dan selanjutnya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Apabila semua pihak yang atas tata kelola dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itulah dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal yang pertama, apakah peristiwa tersebut atau kondisi tersebut merupakan suatu ketidakpastian yang material? Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan yang ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan yang signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit dijelaskan sebelumnya, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material yang seperti sudah dijelaskan di atas. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, jangan pernah bosan untuk belajar. Jika kalian memang tidak mengerti, teruslah mencoba dan jangan pernah merasa gagal. Apabila kalian mengalami kegagalan, anggaplah saja itu sebagai sebuah tangga atau batu loncatan untuk mencapai kesuksesan yang akan kalian raih di depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.